IoT adalah jaringan perangkat fisik seperti smartphone, mobil, perangkat rumah tangga, dan lainnya yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas. Semua ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, berbagi, dan menganalisis data. Contoh sederhana adalah lampu pintar di rumah Anda. Anda bisa menyalakan atau mematikannya hanya dengan aplikasi di smartphone, bahkan saat Anda sedang tidak di rumah. Namun IoT bukan hanya soal rumah pintar. Teknologi ini juga digunakan dalam industri, kesehatan, transportasi, dan banyak lagi. Satu, efisiensi dan produktivitas. Dalam dunia bisnis, IoT memungkinkan perusahaan mengotomatisasi proses. Misalnya mesin di pabrik bisa memantau sendiri kondisi mereka dan memberitahu jika membutuhkan perawatan. Dua, kenyamanan di kehidupan sehari-hari. Dengan perangkat IoT, Anda bisa mengontrol rumah hanya dengan suara atau aplikasi. Termos pintar, kunci pintar, bahkan kulkas pintar bisa membantu Anda mengelola kebutuhan sehari-hari. Tiga, kenyamanan dan keamanan dan pemantauan. IoT juga membantu meningkatkan keamanan. Misalnya kamera pengawas yang terhubung ke internet memungkinkan Anda memantau rumah kapan saja dan di mana saja. Empat, penghematan energi. Dengan perangkat seperti lampu atau termos pintar, energi bisa digunakan lebih efisien. Lampu otomatis akan mati saat tidak ada orang di ruangan dan suhu ruangan bisa diatur sesuai kebutuhan. Meskipun IoT menawarkan banyak manfaat, teknologi ini juga memiliki tantangan. Salah satu yang utama adalah keamanan data. Karena semua perangkat IoT terhubung ke internet, mereka menjadi target potensial bagi para peretas. Data pribadi seperti lokasi, kebiasaan, bahkan informasi kesehatan Anda bisa saja dicuri jika perangkat tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, kompatibilitas perangkat juga menjadi masalah. Tidak semua perangkat IoT bisa saling terhubung karena perbedaan merek atau platform. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti enkripsi yang lebih kuat dan standar yang lebih baik, tantangan ini dapat diatasi. IoT sudah digunakan di berbagai bidang seperti satu rumah pintar. Perangkat ini seperti Google Nest, Alexa, atau lampu pintar memungkinkan Anda mengontrol rumah dengan mudah. Dua, transportasi pintar. Mobil otonom adalah salah satu contoh teknologi IoT. Mobil ini menggunakan sensor untuk membaca lingkungan dan mengambil keputusan tanpa invensi manusia. Tiga, industri dan manufaktur. Di pabrik, IoT digunakan untuk meningkatkan efisiensi melalui pemantauan otomatis. Mesin-mesin bisa mendeteksi masalah lebih awal dan mencegah kerusakan besar. Empat, kesehatan. Perangkat medis seperti smartwatch atau alat pemantau pasien jarak jauh membantu dokter memantau kondisi pasien secara real time. 5, pertanian pintar. Sensor IoT digunakan untuk memantau kelembapan tanah, cuaca, dan kebutuhan tanaman sehingga petani dapat mengelola sumber daya lebih efektif. Jadi itulah gambaran tentang Internet of Things. Teknologi ini telah dan akan terus mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dari rumah pintar hingga kota pintar, IoT adalah bagian penting dari masa depan kita. Berdasarkan artikel yang saya baca, teknologi emerging adalah teknologi baru yang sedang berkembang dan berpotensi besar untuk mengubah cara hidup dan bekerja kita. Contohnya seperti artificial intelligence atau biasa kita sebut AI.
AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia. AI digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan pengembangan asisten virtual. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat-perangkat fisik untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Yang ketiga ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan data untuk disimpan dan diakses secara aman dan transparan. Blockchain digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, dan pengembangan aplikasi. Yang keempat ada virtual reality atau biasa kita sebut VR. Dan augmented reality atau biasa kita sebut AR. VR dan AR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman virtual atau meningkatkan pengalaman nyata dengan informasi digital. VR dan AR digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, dan pengembangan aplikasi. Yang kelima ada 5G. 5G adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima yang memungkinkan kecepatan data yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah. 5G digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, hiburan, dan pengembangan aplikasi. Pertama dari teknologi emerging adalah mengurangi emisi karbon, kedua meningkatkan efisiensi energi, ketiga mengurangi ketergantungan pada bahan berkarbonasi, yang keempat meningkatkan akses energi terutama dari daerah terpencil, yang kelima mendorong terciptanya ekonomi hijau. Ilustrasinya sebagai contoh kayak panel surya yang di atap rumah kita yang memungkinkan kita menghasilkan listrik sendiri sambil mengurangi tagihan listrik dan emisi karbon. Nah, apa sih manfaat IoT? Nah, untuk manfaat IoT yang kesatu adalah mengotomasi proses dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu ada mengoptimalkan penggunaan energi di berbagai sektor. Yang ketiga memberikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Yang keempat ada mendukung personalisasi dan kenyamanan pengguna. Yang kelima meningkatkan keamanan dan pemantauan. Nah, contoh nyatanya itu kayak misalnya lampu pintar seperti Philips Hue dan dapat menyala dan mati secara otomatis berdasarkan jadwal atau kondisi ruangan. Ini tidak hanya efisien tetapi juga membantu menghemat energi. Hubungannya itu apa sih energi emerging bersama dengan IoT ini? Nah, penjelasannya itu ketika energi emerging dan IoT digabungkan, mereka menciptakan sistem yang lebih pintar atau bisa dibilang berevolusi dan berkelanjutan. IoT mendukung energi emerging dengan membantu mengelola konsumsi, distribusi, dan efisiensi energi secara real time. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah energi emerging dengan IoT adalah teknologi yang bisa membawa dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi keduanya, kita dapat mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan menciptakan kehidupan yang lebih nyaman.